Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah, sesuai janji kita tadi ya dok, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para netizen yang sudah berkomentar di Instagram @hidupsehat_tv1. Ini banyak sekali pertanyaan, tapi kita ambil yang terbaik ya dok. Di belakang kita ini sudah ada sekitar 5 pertanyaan nih dok. Boleh kita baca satu-satu ya. Iya. Dari yang pertama, ini dari Gita Marinda Putri 271995. Izin mau bertanya, bagaimana caranya menghindari dari dalam wabah virus campak yang tersebar ada di mana-mana dok? Terima kasih, ini banyak sekali emotnya ya, ada emot bersama semangat. Yang kedua ini dok, ada Mutia ZQ. Hai dok, apa sih yang harus dilakukan kalau seseorang diduga terkena virus campak? Thanks. Yang ketiga ada dari Razaan 740. Assalamualaikum dok, selamat pagi. Mau tanya ini dok, gimana dari mana datangnya virus atau penyakit campak dok? Dan yang keempat ini ada Dwi Lelandari, kalau sudah terkena virus campak apakah bisa tertular lagi dok? Ini tadi sudah kita bahas ya. Dan yang terakhir ini ada Syafa Karimah. Dok izin bertanya, bagaimana cara pencegahan terbaik untuk menghindari infeksi virus campak? Boleh dok, silakan ditanggapi, ini pertanyaan-pertanyaan dari netizen. Ini semua pertanyaan yang bagaimana sebenarnya menghindarinya ya. Kita harus mencampakkan penyakit campak ya. Boleh dok, boleh dirangkum nih. Jadi karena kejadiannya di saat ini memang ada beberapa daerah yang mengalami KLB ya. Mengalami KLB, jadi kita yang terbaik memang pemerintah sudah melakukan tentunya dengan memberikan vaksinasi ya. Cuma mungkin ini spesifik pada diri kita ya, bagaimana cara mencegahnya. Kita tentunya harus mencari tahu apakah ada kasus campak di sekitar daerah kita. Ya, kalau misalkan ada terduga, ya kita untuk mencegah penularannya, tentunya kita memakai cara-cara waktu kita COVID dulu ya, karena virus ini tersebarnya di alam ini secara ada di udara, ada di mana-mana gitu ya, nggak bisa kita cegah juga, kecuali kita mencegah dengan diri sendiri ya, dengan memakai tadi cuci tangan secara teratur ya, ada momen-momennya ya untuk cuci tangan, kemudian memakai masker apabila kita beraktivitas di luar ya, kemudian menjaga imun kita dengan makanan yang bergizi tadi dan olahraga teratur, itu akan meningkatkan imun kita. Kemudian periksa secara teratur ke dokter atau segera apabila kita menemukan kasus di sekitar kita ada kasus campak, begitu. Sahabat jaga diri ya, karena cuaca ini juga kurang mendukung ya dok ya, akhir-akhir ini bisa hujan terus reda lagi, hujan lagi seperti itu ya dok. Nah dok, tadi sudah menjawab pertanyaan dari netizen, mungkin bisa diulang lagi dok tips untuk terhindar dari penyakit campaknya. Tadi kan sudah disebutkan dok, mungkin bisa di-mention lagi supaya pemirsa Hidup Sehat ini lebih paham dan juga lebih mengerti seperti itu dok. Ya. Jadi yang paling utama sebenarnya untuk pencegahannya adalah vaksinasi. Ya, lengkapi vaksin Anda untuk mencegah measles dan rubella ini dengan tadi vaksinnya ya, ada vaksin MR, ada vaksin MMR, dan ada yang terbaru adalah vaksin MMRV yang mengandung juga varicella. Jadi cari tahu di mana kita bisa mendapatkan vaksin ini. Dan nanti akan diberikan sesuai dengan dosis dan aturannya baik pada anak-anak maupun pada orang dewasa. Kemudian yang nomor 2 tentunya karena ini adalah sifatnya melalui udara, kita menjaga diri kita dengan memakai masker, kemudian cuci tangan, kemudian meningkatkan imun kita ya dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan olahraga yang teratur. Jangan malas olahraga nih Mbak. Ya. Kemudian tentunya periksa segera apabila kita menemukan adanya gejala-gejala campak tadi di diri kita atau di orang-orang sekitar kita. Dan mencari tahu edukasi yang terbaru seperti apa untuk kita mencegah untuk terkena infeksi campak ini. Baik dok, terima kasih banyak atas tipsnya. Tadi kalau kita bisa rangkum, jaga kebersihan diri sendiri, kemudian juga hidup sehat seperti olahraga, makan makanan sehat yang teratur, tidur juga teratur ya dok ya. Apalagi cuaca di luar ini sedang kurang bersahabat ya dok ya. Dan juga pemirsa, ini jangan takut terhadap vaksin ataupun imunisasi campak, karena tadi kita sudah bahas ya dok, bahwa imunisasi campak ini tidak menyebabkan autisme ya, itu tadi hoax ataupun mitos ya dok ya.
Baik Dokter Hadianti, terima kasih banyak sudah berbagi tips, berbagi ilmu bersama kami dan juga pemirsa Hidup Sehat. Sudah 30 menit ini dok kita menemani pemirsa Hidup Sehat pagi hari ini. Tapi pemirsa jangan sedih karena kita akan terus menemani pemirsa di Hidup Sehat setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Margareta Novita, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Indonesia Hidup Sehat.